saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita terlebih dulu berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu, dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus kami bisa belajar kembali firman-Mu. Berkatilah kiranya Tuhan kami semua umat yang memiliki hati untuk tetap dengan penuh semangat di dalam kasih untuk belajar firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu yang terus menambahkan pengetahuan kami, dan itu boleh terlaksana dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami yang siap untuk belajar firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan meneruskan khotbah Tuhan Yesus di bukit, dan pada Rabu yang lalu ya kita sudah belajar bahwa berbahagialah orang miskin karena mereka mempunyai kerajaan Allah. Miskin yang absolut, sadar kemiskinan rohaninya, sadar juga kemiskinan mungkin secara ekonomi, namun mereka ini membawanya datang kepada Tuhan, sadar akan Tuhan. Maka orang karena kemiskinannya, dia sadar akan kehidupannya, dia mohon pertolongan, mengandalkan Tuhan, percaya pasti akan mengalami kerajaan surga. Ya, bukan nanti nunggu di surga, di bumi ini mereka sudah mengalami atau kita mengalami kualitas kerajaan surga. Terpujilah nama Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan belajar pada ayat yang keempat, yaitu dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Hari ini kita akan belajar mengenai yang berduka cita akan dihibur. Nah, saudara, kalau berbicara mengenai masalah orang berduka itu banyak sebab. Tetapi yang jelas, ya, duka cita yang mungkin setiap orang telah mengalami, yaitu berduka cita karena ada keluarga atau saudara, sahabat dekat yang berpulang atau meninggal dunia. Semakin erat hubungan kita dalam kasih, dan orang itu dipanggil atau dia berpulang atau meninggal dunia, akan lebih mendalam kita mengalami duka cita karena saudara kita yang meninggal. Nah, karena itu juga Alkitab mengajarkan Pengkhotbah 7 ayat 2, terlebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kenapa? Karena di rumah duka itu ada penghiburan, ada peneguhan, ada penguatan iman, dan ada perenungan tentang nilai arti hidup manusia yang sesungguhnya, yang lebih dalam. Biasanya di rumah dukalah orang paling menyadari tentang arti nilai hidupnya yang sementara di dunia. Tetapi di rumah pesta yang ada itu adalah hiburan, ya, senang-senang, itu di rumah pesta. Makanya di rumah duka ada penghiburan, peneguhan. Kita, saudara, dalam hidup ini selalu ya merasakan penghiburan setiap waktu, setiap saat. Karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus yang selalu menolong, sebagai penolong, roh penghibur yang menghibur kita. Maka setiap kesedihan, kesusahan apapun, ada Roh Kudus yang menghiburkan kita. Mungkin ada orang juga berduka cita karena tiba-tiba
ada anggota keluarga menghilang tiba-tiba. Ini saudara banyak terjadi. Saya punya teman dekat sekali dengan pelayanan. Keluarganya baik-baik, nggak ada angin ribut, nggak ada badai. Ya, sehabis ibadah minggu, mereka pergi makan ke rumah makan. Terus dia pamit untuk kamar mandi, ditunggu 10 menit, 20 menit, sejam, kok nggak keluar-keluar. Dicari, nggak ada. Akhirnya ditunggu sehari, 2 hari, seminggu, bulan, nggak datang-datang sampai tahunan. Akhirnya ini keluarga, anak-anaknya, saudaranya, waduh, merasakan kesedihan yang luar biasa, di mana salah satu saudaranya tiba-tiba menghilang, nggak pulang-pulang, bahkan sampai hari ini belum diketemukan. Kemana dia pergi? Waduh, kesedihannya ini berlarut-larut, ya, sangat mendalam. Tetapi walaupun demikian, atas hal kesedihan ini, ya banyak yang dikirim Tuhan, ya, hamba Tuhan, ya saudara dekatnya, memberikan penguatan, peneguhan berulang-ulang, sehingga ini teman saya mendapatkan kekuatan untuk terus bangkit berjalan, ya, di dalam iman percayanya. Ada juga orang berduka cita karena dikhianati. Ini nggak sedikit. Berita terbaru, ada istrinya kerja luar negeri di Malaysia, setahun 2 tahun kirim uang, pulang. Yes, waktu dia pulang, suaminya menikah sama orang lain. Apa nggak hancur hatinya? Waduh, sedih banget itu, luar biasa. Tapi ingat, di saat itu ada keluarga saudaranya yang tetap memberikan peneguhan. Jadi kalau saya lihat dalam setiap situasi orang bersedih, pasti ada orang yang dikirim oleh Tuhan memberikan kata-kata penguatan, kata-kata untuk memberikan motivasi bangkit, ya, jangan terpuruk. Ada juga saudara yang saya lihat orang sangat berduka cita, tiba-tiba tulang punggung keluarga. Seorang suami fine, sehat-sehat, nggak ada pernah ada gejala sakit apa-apa, tiba-tiba jatuh sakit yang sangat fatal, terus dirawat di rumah sakit, bukan sehari 2 hari, memakan waktu bulanan, tahunan. Nah, karena tulang punggung yang mencari nafkah tiba-tiba jatuh sakit seperti ini, ya saudara bisa bayangin aja kepedihan, kesedihan yang dialami oleh istri, anak-anaknya, pasti sangat mendalam. Dan saya melihat juga tetangga, saudara, teman, banyak yang kunjungan, yang memberikan doa, memberikan semangat, peneguhan. Ada, pasti ada, tidak mungkin ada, tidak ada. Ada juga banyak orang kesedihan karena tiba-tiba di PHK. Itu kan merebak di mana-mana. Waduh, ada yang gelisah, putus asa, ya, kecewa banget. Nah, luar biasa dah. Jadi ini semua fakta-fakta yang nyata. Namun ingat, dalam setiap ada kesusahan atau kesedihan, kedukaan, pasti ada yang dikirim Tuhan untuk memberikan kata-kata peneguhan. Saya ini melihat sebagai sebuah hukum sebab akibat. Dalam setiap duka, dalam setiap kesedihan, dalam setiap kesusahan, karena Dia Tuhan yang Maha Adil, Dia Tuhan untuk semua orang, memberi hujan kepada orang baik dan juga menurunkan hujan bagi orang jahat. Ya, Bapa yang luar biasa, penuh kasih. Bukan hanya kita aja, sebagai orang percaya, orang-orang di luar Kristus pun itu juga ciptaan Tuhan. Maka siapapun umat manusia yang mengalami sebuah duka cita, kesedihan, Tuhan pasti menyediakan orang untuk memberikan peneguhan dan juga penguatan. Nah, saudara, yang penting kita belajar pada hari ini adalah apa ajaran Alkitab mengenai
duka cita. Ini penting, saudara. Apa ajaran Alkitab mengenai duka cita? Dan bagaimana kita bisa merespon duka cita itu supaya kita tetap berbahagia, mengalami bahagia. Maka berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, mendapat penghiburan, mendapat peneguhan. Nah, saudara, kita akan buka satu ayat Alkitab, 2 Korintus pasal yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Ya. Demikian pernyataan firman Tuhan. 2 Korintus pasal 7. Ya, saya baca ayat 8 sampai dengan 10. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka cita itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, ini yang perlu kita lihat, dahsyat luar biasa, saudara. Duka cita, ya, dalam ajaran Alkitab ada duka cita rohani. Duka cita rohani ini adalah duka cita menurut kehendak Allah. Dan yang kedua berarti ada duka cita duniawi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Artinya begini, tergantung juga bagaimana kita meresponi kalau oleh satu sebab kita berduka cita. Dalam 1 Tesalonika pasal 4, 13 dan seterusnya, ya, di situ dinasihatkan, jangan kamu berduka cita seperti orang dunia. Berarti ada duka cita duniawi, ya, duka cita di mana orang-orang yang menyikapi duka cita karena meninggal itu berlarut-larut, sudah dihibur nggak bisa dihibur. Di mana duka cita yang tidak punya pengharapan, duka cita yang kehilangan semangat, duka cita yang terus menyebabkan orang itu terpuruk, nggak mau dihibur. Sebagaimana juga ada orang-orang begitu, ya. Nah, ini duka cita sifatnya duniawi, tidak mempunyai pengharapan. Tapi duka cita rohani kita sama-sama bisa mengalami orang yang meninggal dari orang yang kita kasihi. Namun duka cita kita adalah duka cita yang di dalam pengharapan, sehingga bisa bangkit, bisa semangat kembali. Nah, inilah yang disebut dengan duka cita secara rohani. Duka cita secara rohani itu artinya juga adalah orang menyadari dosa-dosanya, kesalahannya. Baik dosa-dosa sesudah kita lahir baru, atau mungkin dosa-dosa orang yang belum lahir baru, atau orang yang tidak percaya. Nah, waktu orang yang tadinya tidak percaya mendengar berita Injil, kabar baik ini yang menyentuh hatinya, yang menyentuh dosa-dosanya, terus dia sadar dosanya. Wah, dia bertobat, menerima Kristus. Ini yang lebih luar biasa. Orang yang berduka cita menyadari segala dosanya, terus membuka hati terima Yesus. Wah, ini penghiburan kekal. Makanya duka cita rohani, duka cita sesuai kehendak Allah akan mendatangkan keselamatan, hidup yang kekal. Nah, ini yang penting, berduka cita menyadari segala dosa, segala kelemahan.
Kalau kita sudah lahir baru, mungkin kita juga jatuh dalam dosa. Ada orang yang melakukan hal-hal banyak dalam kehidupannya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Datang firman Tuhan, entah dibaca, entah digemakan lewat mimbar-mimbar, dia sadar dosa. Terus dia bertobat, memperbaharui hidupnya. Seperti jemaat Korintus, Paulus menulis satu surat teguran luar biasa. Paulus mengatakan suratnya itu membuat orang-orang Korintus sangat sedih. Tapi pada akhirnya jemaat Korintus yang sangat sedih, yang menegur, menemplak dosanya, sadar, bertobat. Akhirnya dikatakan, inilah duka cita rohani. Duka cita yang menghasilkan pertobatan, pembaharuan hidupnya. Dan akhirnya dia kembali hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini duka cita secara rohani, luar biasa dahsyat. Sama dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang menyadari dosanya, orang yang hancur karena dosanya. Maka dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 19, waktu Daud jatuh dalam dosa yang dalam, dia menghampiri istri Uria, yaitu Betseba. Datang Nabi Nathan, menegur langsung. Tetapi Daud merespon dengan rendah hati. Dia ini seorang raja loh. Kalau dia menggunakan kekuasaan dirinya sebagai raja dan dia tidak terima, tersinggung, urusannya kecil, potong lehernya si Nathan, beres urusannya. Tapi tidak. Waktu datang firman Tuhan yang tajam seperti pedang bermata dua, Daud hancur hati, mengakui dosanya dengan terbuka dan sepenuh-penuhnya. Maka Alkitab mencatat, Mazmur 51:19, tidak kau pandang hina ya Allah hati yang hancur, hati yang remuk. Hancur remuk karena dosa-dosa. Tetapi jangan cuma hancur remuk karena dosa-dosa, terus nggak datang pada pertobatan, nggak datang sama Tuhan, yang ada penghiburan. Hancur remuk karena dosa, sadar, tapi perlu datang sama Tuhan, mengakuinya sama Tuhan, maka akan datang roh penghibur, akan datang sebuah kekuatan yang memperbaharui hidupnya. Makanya Daud juga menulis, berbahagialah orang yang dosa-dosanya diampuni. Berbahagia. Saya mengalami bagaimana sebuah arti dosa diampuni. Saya pernah bersaksi satu dosa yang saya simpan bertahun-tahun lamanya. Saya sudah percaya, saya rajin ke gereja, saya sudah isolatologia. Di isolatologia lah saya disadarkan, disingkapkan Tuhan. Saya rupanya sudah belasan tahun menyimpan dendam kepada ayah saya. Karena pelakuannya yang otoriter, yang kejam, tiada hari tanpa saya tidak dipukul. Sehingga saya bertumbuh dalam sebuah kepedihan dan dendam. Dan saya ingin melenyapkan ayah saya. Pada waktu itu saya dalam doa dilayani oleh teman dekat, yaitu Pendeta Picetan Jaya. Saya dijamah oleh Roh Kudus, tubuh saya gemetar, dan saya tidak bisa menahan air mata ini. Kurang lebih dari jam 2 malam sampai jam 4 pagi, saya dilayani dengan tangisan yang berseduh-seduh. Tapi nangis bahagia. Nangis di mana di momen itu saya melepaskan pengampunan untuk ayah saya. Dan saya sangat rindu untuk berjumpa, memeluknya. Namun karena situasi kondisi sampai hari ini saya tidak bisa berjumpa dengan ayah saya. Tapi dari hati saya telah melepaskan pengampunan. Benar saudara, pada waktu saya melepaskan pengampunan untuk ayah saya, sampai betapa luar biasanya sampai hari ini saya sangat rindu kalau Tuhan memang izinkan itu terjadi. Hilang, rasanya ringan. Walaupun air mata berderai-derai, tapi saya mengalami kebahagiaan. Makanya Daud bisa menulis, ya, di dalam hancur hatinya, berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Haleluya.
Puji Tuhan, sejauh barat daripada timur, demikianlah dijauhkannya segala dosa-dosa. Ke dalam tubir laut dilemparkannya dosa-dosa. Daud sangat memuji Tuhan. Ya, di dalam kedukaannya karena dosa, dia datang kepada Tuhan. Ini prinsip tetap terjadi sampai hari ini. Firman Tuhan gak berubah. Makanya berbahagialah orang yang berduka cita secara rohani, karena mereka pasti akan dihibur. Saudara tahu juga ada dua orang berdoa kepada Tuhan itu dalam Lukas 18 ayat 9 dan seterusnya. Yaitu orang-orang Farisi. Ada orang Farisi datang ke bait Allah. Dia berdoa. Dia membungkus dosa-dosanya dengan kebaikannya. Dengan prestasi kebaikannya. Sudah laksanakan hukum Taurat dari A sampai Z. Berpuasa, berdoa, dan seterusnya. Dia memberikan rekomendasi atau merekomendasi dirinya di hadapan Allah bahwa dia melakukan semua yang baik-baik, semua yang saleh-saleh. Tapi ada pemungut cukai, orang yang terkenal sangat berdosa, pemungut cukai, dibenci oleh masyarakat karena mereka merampas ya akan hak milik. Ini pemungut cukai sangat dibenci. Dosanya nggak ampun-ampun, tapi dia datang di bait Allah, tiarap, dan dia menepuk dada, memukul dirinya. Tuhan, saya ini orang yang sangat berdosa. Tuhan, saya ini orang yang sangat berdosa. Dia menyadari dosanya. Dia sadar dosa, nggak pergi ke nightclub. Dia sadar dosanya, nggak pergi ke tempat ya kegiatan malam atau ke tempat yang lain. Tapi inilah contoh dalam Alkitab jelas. Orang yang sadar dosanya, dia pergi ke rumah Tuhan, menghadap Tuhan, datang pada Tuhan dengan terbuka mengakui dosanya. Tuhan, saya orang yang sangat-sangat berdosa. Dan apa yang dikatakan Tuhan? Orang inilah yang pulang dibenarkan oleh Tuhan. Ini dia mendapat penghiburan yang sangat luar biasa. Karena menyadari dosa, mengakui dosa, mau bertobat, memperoleh keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pengajaran firman-Mu. Biarlah itu merupakan pengalaman yang real dalam hidup kami. Biarlah kami dalam setiap sebab yang membuatkan kami berduka cita. Biarlah kami berduka cita secara rohani. Berduka cita sesuai dengan kehendak Allah. Berduka cita menyadari segala dosa-dosa dan mau datang kepada Tuhan. Orang-orang yang demikian akan merasakan firman. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.